Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Vespa lovers, semoga selalu diberikan kesehatan. Welcome to channel Document Quay. Hari ini kita akan bahas salah satu motor klasik yang iconic, legendaris, dan punya nilai nostalgia tinggi. Yap, ini dia Vespa PTS. Vespa PTS adalah salah satu model Vespa yang diproduksi pada era 1970 hingga 1980-an. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan Vespa seri lain, jangan salah. Motor ini tetap punya pesona yang nggak bisa diabaikan. Perancang Vespa, Corradano Dascanio, menciptakan model ini pada tahun 1963 sebagai respon terhadap tren motor Jepang yang sederhana. Honda Super Cub dan beberapa moped Eropa memengaruhi kehadiran Vespa small frame dengan mesin lebih kecil untuk efisiensi bahan bakar, yaitu Vespa PTS 90 dan 100 cc. Di Indonesia, Vespa PTS memasuki pasar pada tahun 1976 melalui Dan Motors Indonesia dengan lisensi dari Piaggio, Italy. Kita mulai dari desainnya. Vespa PTS punya bodi yang kompak, cocok banget buat kamu yang suka berkendara di kota-kota dengan jalan yang padat. Desainnya sangat khas dengan garis-garis retro yang timeless. Dari bagian depan, kita bisa lihat lampu kotak kecil klasik yang memberi kesan vintage. Lalu emblem PTS yang menegaskan identitasnya. Meski terlihat simple, ini yang justru bikin Vespa PTS terlihat elegan. Setelah dari depan, mari kita lihat bagian atas stang kepala Vespa. Kita bisa lihat speedometer kotak berwarna hitam, ditutup dengan mika plastik bening yang memiliki jarum dari angka 0 hingga 120. Ini untuk mengukur kecepatan kita saat berkendara. Walaupun saya tidak yakin bisa tembus sampai mentok ke 120. Hehehe. Sedikit cerita, Vespa Monggel ini sekarang banyak diburu penghobi loh, dijadikan motor koleksi. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki. Kalau dilihat sekilas, sebenarnya tidak jauh beda dengan Vespa large frame systemnya. Hanya saja ukurannya lebih kecil dan pendek. Suspensi depan menggunakan Type Shock Absorber Telescopic dengan Pegas Spiral atau anak Vespa biasanya menyebut PER dengan as ayun. Suspensi belakang tipe Monoshock dengan Pegas Spiral juga. Untuk ukuran ban standar depan dan belakang 3x10. Ini berarti lebar ban 3 inci dengan diameter valve 10 inci. Di bagian samping ada laci, bisa buat simpan magicom, tapi kayaknya nggak muat. Sepertinya kunci-kunci dan perabotan bisa juga untuk oli. Di tengahnya lumayan terlihat lega, bisa buat simpan dus mie instan. Salah maksudnya ban serep. Karena kalau Vespa bocor roda belakang, wow, lumayan berat bro. Mending langsung towing aja deh. Hehehe, jangan lebay. Penempatan keran dan jok bensin ada berdekatan dan di atasnya gantungan buat belanja kalau pulang dari pasar. Di belakang ada lampu rem, joknya memanjang dibungkus dengan bahan seperti kulit. Tapi ini bukan kulit loh, jok ini muat kalau duduk berdua sama anunya atau siapalah itu. Setelah dibuka joknya, terlihat tangki bensin dan ada wadah berbahan plastik tidak terlalu besar. Nah, ini juga bisa buat simpan sesuatu apapun itu. Oke, sekarang kita mulai ke bagian mesin. Setelah dari bagian depan, ayo kita tengok bagian dapur pacunya. Vespa ini menggunakan mesin 2 tak, memiliki kubikasi 90 cc, dan ada juga yang 100 cc. Meskipun tidak besar, plus jumlah gigi yang hanya 3, performanya cukup untuk kebutuhan harian, terutama buat kamu yang suka nyelip di jalan-jalan sempit. Itu juga kalau sudah tidak standar mesinnya, sudah diganti dengan part racing. Oke, sekarang kita coba dengar suaranya.
Dengar suaranya teman-teman. Khas banget kan? Inilah yang bikin penggemar Vespa betah lama-lama main dengan motor ini. Nah, bagaimana pengalaman berkendaranya? Yuk, kita coba langsung. UA. A few moments later. UA. Saat dikendarai, Vespa PTS terasa sangat ringan dan lincah. Suspensinya memang tidak terlalu empuk, tapi untuk ukuran motor klasik, ini masih nyaman. Posisi duduk juga cukup rileks dengan stang yang mudah digapai. Jadi itulah Vespa PTS Classic. Motor ini bukan cuma soal performa, tapi juga gaya hidup. Cocok banget buat kamu yang suka tampil beda di jalan dengan kendaraan klasik yang punya sejarah panjang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya seputar motor klasik dan otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, keep riding in style. Wassalam.